Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 921, Transformasi. Ye Chen menyerahkan kotak itu kepada Ye Lingtian. Dia berkata, Lingtian, benda ini ditinggalkan oleh ayahmu. Jika dia meletakkannya di sebelah Nine Nether Sky Spear, benda ini pasti bukan benda biasa. Buka saja sendiri. Tentu saja, Ye Lingtian melihat kata-kata di kotak itu, dia mengambil kotak itu dan membukanya. Kali ini, tidak ada cahaya, dan segalanya tetap sangat sunyi. Ketika kotak itu terbuka sepenuhnya, dia menemukan bahwa sebenarnya ada setetes saripati darah yang mengambang di dalam kotak itu, yang terasa sedingin es. Ye Lingling tidak dapat memahami niat ayahnya ini. Apa gunanya saripati darah ini? Lalu, mengapa saripati darah ini masih segar, seolah-olah baru saja diambil dari tubuh manusia? Ye Chen juga tidak yakin. Tepat saat dia hendak berkomunikasi dengan Moning di makam Samsara, dia melihat liontin giok tergantung di samping Ye Lingling yang berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Ye Chen pernah melihat liontin giok ini sebelumnya. Polanya adalah naga raksasa dan seorang pemuda. Pria muda itu adalah dia. Liontin giok inilah yang membuat Ye Lingling yakin bahwa dialah Hall Master yang sedang dicarinya. Kemudian, liontin giok itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang, yang berkumpul dan mengembun menjadi sebuah sosok. Itu adalah ayah mendiang Ye Lingling. Sosok itu melirik Ye Lingtian dan berkata dengan penuh semangat, Lingtian, akhirnya kita bertemu lagi. Kalau tidak salah, tubuh utamaku sudah mati. Ye Lingling tidak pernah menyangka bahwa setelah kematiannya, dia akan bertemu ayahnya lagi dalam keadaan seperti itu. Dia segera menekuk lututnya dan berlutut. Sosok itu hanya tersenyum dan membantu Ye Lingling berdiri. Karena kamu ada di sini, itu artinya aku telah mengambil langkah yang tepat. Tatapan sosok itu tiba-tiba jatuh pada Ye Chen. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Mungkinkah ini kepala balai? Ketua balai, mohon terima penghormatan dari Ye Jinming. Tentu saja, Ye Chen tidak akan membiarkannya berlutut. Dia mengulurkan lengannya. Paman, tolong bangun. Kau adalah sisa kesadaran. Mengapa kau berlutut padaku? Ye Jinming ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangguk. Ketua balai, melihatmu, aku tahu bahwa tugas yang diberikan leluhurku dapat dianggap telah selesai. Mengapa kamu memilihku dan bukan orang lain? Ye Chen penasaran. Kali ini, Ye Jinming tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia berkata, Ketua balai, beberapa hal adalah bagian dari kehendak surga dan tidak dapat dikatakan. Namun, ada satu hal yang bukan rahasia. Anda memiliki aura ungu naga tidur, dan Anda dilahirkan dengan takdir seorang kaisar. Siapapun yang berhubungan dengan Anda akan diberkati di generasi mendatang. Tentu saja, aku juga berharap Lingtian bisa membantumu. Ye Jinming menatap Ye Lingtian lagi. Dia menyelidiki tingkat kultivasi Ye Lingtian dan menggelengkan kepalanya. Lingtian, tingkat kultivasimu terlalu rendah. Bagaimana kamu bisa menaklukkan dunia untuk Master Hall? Wajah Ye Lingtian memerah dan dia menjawab dengan canggung, Ayah, aku juga tidak ingin tertinggal, tetapi kekuatan Hall Master terlalu menantang surga. Dia adalah seorang kultivator alam raja suci yang dapat membunuh seorang ahli alam raja asal. Aku tidak akan mampu mengimbanginya dalam kehidupan ini, tetapi aku akan melakukan yang terbaik. Ye Jinming mengelus jenggotnya dan mengepalkan tinjunya. Esensi darah mendarat di telapak tangannya. Sebenarnya ada baris teks kuno yang terkandung dalam saripati darah. Lingtian, sebenarnya, leluhurku sudah menduga hal ini. Setelah keluarga kita dikalahkan, akar spiritual leluhurku yang menentang surga telah terkikis selama bertahun-tahun, jadi mustahil bagimu untuk memiliki prestasi besar dalam kultivasi. Namun, leluhurku telah membuat rencana besar saat itu. Aku hanyalah bidak catur. Apakah kau melihat setetes saripati darah ini? Inilah yang ditinggalkan leluhur untukmu. Setelah ini, aku akan menyuntikkan saripati darah ini ke dahimu. Ini akan sangat menyakitkan karena kekuatan saripati darah akan mengubah garis keturunan dan bakatmu secara paksa. Untungnya, garis keturunan di tubuhmu masih terhubung dengan leluhur. Jika itu dilakukan pada orang biasa, mereka pasti akan meledak dan mati. Jika kamu mampu bertahan, kamu akan terlahir kembali. Dengan begitu, kamu akan memenuhi syarat untuk berdiri di samping Hall Master. Begitu dia selesai berbicara,
Ye Jinming mengarahkan jarinya dan menembakkan esensi darah ke dahi Ye Lingling. Ye Chen menyaksikan pemandangan di depannya dan menyadari sesuatu. Ye Jinming tidak pergi ke alam rahasia itu secara tidak sengaja. Alam rahasia itu adalah rahasia keluarga mereka dan telah dijaga selama 1000 tahun. Baru sekarang ia diaktifkan sepenuhnya. Mengapa dia berusaha sekuat itu? Dia menatap Ye Lingtian. Pada saat itu, tubuh Ye Lingtian berkedut dan dia terbaring di tanah dengan ekspresi kesakitan. Itu terlalu menyakitkan. Ye Jinming menatap putranya dan melanjutkan, Ye Lingtian, berdirilah. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah seorang pejuang. Jika kamu bahkan tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini, maka kamu akan mengecewakan leluhur. Apakah kau ingin bersembunyi di balik ketua aula selamanya dan menjadi sampah yang tidak berguna? Kata-katanya menusuk Ye Lingling bagai jarum tajam. Tidak, Ye Lingtian meraung. Aku tidak berguna. Dia berdiri dengan gemetar, matanya merah. Pembuluh darah di lengannya menonjol, dan gelombang energi yang dahsyat meletus dari sekujur tubuhnya, saat dantiannya hancur dan kemudian terlahir kembali. Aku, Ye Lingtian, tidak takut apapun. Aku akan mengikuti Hall Master melewati hutan pedang dan lautan api. Gelombang energi tersebut menyebabkan air laut di sekitar mereka bergolak, dan bahkan membuat Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman. Ye Chen menyaksikan energi spiritual di air laut mengalir deras ke tubuh Ye Lingtian. Saat ini terjadi, aura Ye Lingtian meningkat. Dia berhasil menembusnya, lapisan demi lapisan dengan cepat. Sungguh tak terbayangkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Lingling telah mencapai alam suci, dan kemudian alam Raja Suci. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Alam Raja Asal. Akhirnya, terobosannya perlahan terhenti, dan tingkat kultivasinya akhirnya stabil di alam Raja Asal tingkat kelima. Sekalipun Ye Chen memiliki makam samsara, dia belum pernah melihat kecepatan peningkatan yang begitu menantang surga. Gila, Ye Jinming menyadari kebingungan Ye Chen dan menjelaskan, Kepala Balai, hanya leluhur kita yang berhasil menguasai teknik rahasia ini di seluruh pegunungan Kunlun. Persyaratannya sangat ketat, dan harus menggunakan saripati darah leluhur kita. Ketika Lingtian masih muda, aku menyuruhnya berendam dalam ramuan khusus setiap hari sehingga dia bisa menyatu dengannya. Siapapun yang lain pasti akan mati. Ye Chen mengangguk. Ia menatap Ye Lingtian dan melihat bahwa Ye Lingtian sudah berdiri, tubuhnya telah mengalami kelahiran kembali yang lengkap. Dia menatap Ye Chen dengan tatapan penuh tekad lalu berlutut dengan satu kaki. Hall Master, kali ini, aku tidak akan berdiri di belakangmu. Jika ada yang berani menghalangi jalanmu, aku akan menghapusnya. Ye Chen mengangguk dan menepuk bahu Ye Lingling. Bangun, sudah kubilang kita bersaudara. Kau bukan pelayanku. Tidak perlu bersikap seperti ini. Kepala Balai, Lingtian, aku telah menyelesaikan misi yang diberikan klan kepadaku. Mulai hari ini, saatnya bagi kalian berdua untuk menaklukkan dunia. Ye Jinming menatap mereka berdua dengan senyum puas di wajahnya saat dia mengatakan ini. Bab 922, Penghinaan. Oh benar, Hall Master, aku harus mengingatkanmu. Jika kau bertemu seseorang dengan 4 huruf dalam namanya, kau harus berhati-hati. Sosok Ye Jinming menghilang setelah dia selesai berbicara, dan bergabung ke dalam air laut seolah-olah dia tidak pernah muncul. Nama 4 karakter. Ye Chen mengerutkan kening. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Namun, Ye Chen mengingat peringatan ini dengan serius. Bagaimanapun, keluarga ini entah bagaimana telah mengetahui rahasia surgawi dan menemukannya. Bukan karena keberuntungan mereka bisa sampai sejauh ini. Ketua Aula, ayo berangkat, kata Ye Lingling. Kekuatannya membuatnya percaya diri, dan kini dia berjalan dengan langkah yang ringan. Ye Chen mengangguk. Ia menyalurkan ki sejatinya ke kakinya dan mengikuti Ye Lingling saat mereka berdua menuju permukaan laut. Pada saat yang sama, di tepi pantai. Lebih dari selusin ahli biro hukuman berbaju besi bersiaga. Xiang Yingji meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dingin ke hamparan air di depannya. Apa yang dilakukan orang-orang itu di dasar laut? Tanyanya kepada bawahannya. Namun bawahannya menggelengkan kepala. Saya tidak tahu alasan pastinya. Namun, wilayah laut ini cukup berbahaya, jadi jika mereka pergi lebih dalam, pasti ada sesuatu yang menarik mereka ke sana. Xiang Yingji mengerutkan kening.
Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa detik, dia berkata, lupakan saja. Kita tunggu saja kedua orang ini muncul. Pada saat ini, beberapa sosok berlari mendekat dengan kecepatan tinggi. Xiang Yingji mengenali pria di depan dan tersenyum. Apa yang membawa tuan muda tertua dari keluarga situ ke sini? Tidak banyak yang bisa dilihat di wilayah laut ini. Nama orang ini adalah Situ Feng, dan dia adalah ahli alam raja asal tingkat ke-6. Omong-omong, dia menduduki peringkat ke-1000 dalam peringkat deklarasi surga. Tidak buruk, tapi dalam pemeringkatan, itu adalah tempat terakhir. Kemunculan Situ Feng secara tiba-tiba di sini mungkin karena Ye Chen. Xiang Yingji, Ye Chen ada di sini. Mata Situ Feng menyipit saat melihat Xiang Yingji. Kau memang berpengetahuan luas, tetapi tempat ini telah dikepung oleh Biro Hukuman. Keluargamu telah memberiku wewenang penuh untuk menangkap Ye Chen. Aku khawatir kau datang ke sini tanpa tujuan, kata Xiang Yingji dengan nada tidak bersahabat. Konyol, Situ Feng mencibir. Sejak kapan kota Seaside menjadi wilayah Biro Hukuman? Karena Nonamo menginginkan anak itu, mengapa aku tidak bisa membantunya? Karena harta karun keluarga Ye belum ditemukan, aku hanya bisa memulai dengan kecil bernama Ye Chen ini. Kudengar anak ini begitu berani sampai berani melawan Nonamo. Dia benar-benar mencari kematian. Xiang Yingji mengabaikannya. Menurutnya, Situ Feng tidak mungkin melakukan apapun di sini. Situ Feng mungkin cukup kuat untuk mengalahkan Ye Chen dan Ye Lingling, tetapi dia tidak akan membiarkannya. Ketika mereka berdua tengah berbincang-bincang, tiba-tiba ombak muncul di permukaan air dan perlahan-lahan muncul dua sosok. Ketika melihat mereka, seseorang tiba-tiba berseru, "Tuan muda, Ye Chen telah muncul." "Tuan, Ye Chen telah muncul." Banyak sekali mata yang tertuju ke arah Ye Chen dan Ye Lingling. Senyum dingin muncul di bibir Situ Feng. Dia memimpin dan melangkah maju ke arah Ye Chen. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa selama dia bisa mengalahkan Ye Chen, dia akan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dengan keluarga Mo. Keluarga Mo menguasai sebagian besar sumber daya budidaya di Seaside City, dan merupakan keluarga kuno. Mereka juga memegang kunci tempat itu. Dalam hal itu, bahkan kekuatan di pegunungan Kunlun ingin menjilat mereka. Terlebih lagi, keluarga Mo dan keluarga Han memiliki hubungan yang dekat, jadi mendapatkan kepercayaan baik mereka sama saja dengan mendapatkan perlindungan dari dua keluarga kuno. Meskipun melihat rombongan yang menunggu mereka, Ye Chen dan Ye Lingling tetap berjalan ke pantai. Ye Lingling mengerutkan kening. Dia mencengkeram gagang pedangnya dengan jari-jarinya. Kepala balai, mereka tidak ramah. Ye Chen mengangguk sambil terus melangkah maju, sama sekali tidak peduli dengan musuh yang mendekat. Ye Chen, apakah aku bilang kau boleh pergi? Sebuah suara dingin terdengar saat Ye Chen berjalan. Kemudian, 5 kultivator menghalangi jalan Ye Chen dan Ye Lingling, melepaskan niat membunuh mereka. Kurasa kita tidak saling kenal. Ye Chen menghentikan langkahnya, matanya masih terpaku pada jalan di depannya. Kau tidak mengenal kami, tapi kami mengenalmu. Situ Feng tertawa, kau adalah orang pertama di seluruh pegunungan Kunlun yang membela Nonamo. Ye Chen baru menyadarinya ketika dia mendengar bagian terakhir kalimat itu. Sialan, karena masalah Ye Lingtian mendesak, dia bahkan tidak menyapanya dan menjelaskan masalahnya. Dia memang salah dalam hal ini. Ye Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena apa yang telah terjadi sudah terjadi, dia hanya bisa meminta maaf kepada Mo Ning ketika saatnya tiba. Namun, apa hubungannya hal ini dengan orang-orang ini? Mungkinkah orang-orang ini dari keluarga Mo? Saya tentu akan meminta maaf kepada Nona Mo, kata Ye Chen setelah berpikir sejenak. Tepat saat dia hendak pergi, para kultivator di sekitarnya menghunus pedang mereka dan mengarahkannya ke Ye Chen. Kecil, kemana kau pikir kau akan pergi? Jika aku, Situ Feng, belum memberimu izin untuk pergi, maka kau harus tetap di sini. Begitu Situ Feng selesai bicara, kilatan dingin memancar, dan sebelum dia menyadarinya, dia merasakan ujung pedang yang dingin menancap di lehernya. Jika kau berani menyentuh ketua Ola, aku akan memenggal kepalamu meskipun harus mempertaruhkan nyawaku. Situ Feng berbalik kaget dan melihat Ye Lingling. Kemarahannya langsung meledak begitu dia mengenali siapa orang itu, ini adalah sampah dari keluarga Ye yang telah meninggalkan pegunungan Kunlun ke Huaxia. Dia benar-benar berani mengancamnya dengan pedang. Ini sungguh memalukan. Pada saat ini,
Xiang Yingji, yang selama ini terdiam, menyela, tempat terakhir dalam peringkat deklarasi surga sedang diancam oleh seekor semut dengan pedang. Aku mulai meragukan prestise peringkat tersebut. Si Tu Feng, aku khawatir tahun-tahun kultivasimu telah sia-sia. Mendengar ini, Si Tu Feng menjadi semakin marah. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang Ye Lingling. Enyah. Dia pikir pedang itu akan hancur. Namun, pedang itu tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan merasa seolah-olah kekuatannya telah tersedot ke dalam jurang tak berujung. Bagaimana ini mungkin? Tatapan mata Ye Lingtian tegas. Minta anjing-anjingmu untuk meletakkan pedang mereka. Jika mereka berani mengarahkan benda-benda itu ke Hall Master lagi, aku berjanji akan mengambil nyawamu. Ye Lingling punya banyak alasan untuk bertindak mendominasi pada saat ini, karena kekuatan saripati darah leluhurnya belum hilang. Ye Chen merasa puas dengan keadaan Ye Lingling saat ini. Dia melirik pedang-pedang di sekitarnya dan melambaikan tangannya. Kalian semua, bubar. Dengan lambaian santai ini, sesuatu yang aneh terjadi. Keenam pedang itu tampaknya menjadi gila saat terlepas dari genggaman pemiliknya dan jatuh langsung di kaki Ye Chen. Bab 923, Kekuatan Sejati. Ye Chen sekarang sangat akrab dengan teknik pedang ini, dan dengan lambaian tangannya, selain pedang spiritual tingkat atas, semua yang lain akan takluk. Semudah baginya untuk melakukan ini, bagi orang lain, itu terlihat sangat ajaib dan tidak dapat dipercaya. Para ahli itu menatap tangan mereka dan kemudian ke pedang di tanah dengan mata terbelalak. Apa-apaan ini yang terjadi? Mereka mengumpulkan ki sejati mereka dan mengulurkan tangan, mencoba meraih pedang mereka. Namun, pedang mereka tidak menanggapi mereka, dan bahkan menolaknya. Percuma saja, suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar. Lagi pula, aku tidak suka orang menghalangi jalanku. Sungguh. Di kejauhan, senyum Xiang Yingji membeku saat melihat pemandangan ini. Hatinya sedang kacau balau. Teknik macam apa ini? Dia benar-benar bisa mengendalikan pedang orang lain. Ini tidak pernah terdengar. Pandangannya pada Ye Chen berubah. Tidak ada lagi penghinaan dan ekspresinya menjadi sangat serius. Jelas-jelas ada sesuatu yang salah dengan anak ini. Si Tu Feng tidak tahu apa yang terjadi karena dia sedang sibuk dengan Ye Lingtian. Dia hanya melihat dari sudut pandangnya bahwa para kultivator itu tidak bergerak atau menyerang, yang membuatnya semakin marah. Mengabaikan ancaman Ye Lingling, dia berteriak, "Sampah sialan. Kenapa kamu tidak menyerang? Aku disandera, dan kamu hanya akan menonton." Mendengar ini, para kultivator keluarga situ mengabaikan pedang mereka yang jatuh dan bergegas menuju Ye Lingling dengan tangan kosong. Lagi pula, mereka yakin bahwa Ye Lingling tidak akan berani menyakiti si Tu Feng. Akan tetapi, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, mereka menyadari bahwa Ye Chen sudah menghalangi jalan mereka. "Apakah aku bilang kau bisa pergi?" Mendengar perkataan Ye Chen, mereka menyipitkan mata dan menatapnya dengan kejam. "Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau membuat pedang kami bertindak seperti itu, kami tidak membutuhkan pedang kami untuk menjatuhkanmu." Begitu dia selesai berbicara, salah satu dari mereka melayangkan pukulan, yang menyebabkan ledakan sonik saat menghantam Ye Chen. Tangannya bersinar saat berubah menjadi bayangan putih yang tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan apapun yang dilaluinya. Melihat ini, Ye Chen mendengus dingin dan melemparkan pukulannya sendiri. Meskipun terlihat biasa saja jika dibandingkan, pukulan itu mengandung kekuatan kultivasi pemurnian tubuhnya dan kekuatan naga darah. Pada saat yang sama, gelombang energi merah meletus dan menyapu bersih. Melihat ini, penyerang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bocah ini ternyata seorang kultivator pemurnian tubuh. Budidaya pemurnian tubuh tidak dianggap langka di Seaside City, karena banyak teknik pemurnian tubuh tersedia di rumah lelang Seaside City. Akan tetapi, dia belum pernah melihat seseorang pun yang dapat meletus dengan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, bayangan putih dan tinju merah Ye Chen saling bertabrakan. Tanpa diduga, ahli keluarga situlah yang kalah. Tubuhnya terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, si Tu Feng terkejut. Namun, tindakan memalukan dari bawahannya itulah yang paling membuatnya marah. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan Xiang Yingji dan Biro Hukuman. "Sekelompok sampah sialan. Bagaimana bisa kalian kalah dari bocah menyebalkan seperti dia? Kalian semua, serang." Melihat satu orang terluka,
yang lain menyadari keseriusan situasi dan semuanya mengeroyok Ye Chen. Pada saat ini, bayangan tinju memenuhi udara, dan energi spiritual di sekitarnya juga mulai bergejolak. Namun, apakah itu mengubah apapun? Tidak. Ye Chen menyerbu kelompok itu bagaikan bola api raksasa, tubuhnya terbakar saat api abadi meletus. Saat dia menyentuh salah satu di antaranya, api pun ikut menyala, dan api abadi tumbuh semakin kuat dari waktu ke waktu. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, mereka semua tertekan. Ye Chen bagaikan bulldozer, menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Saat Ye Chen selesai, sekelilingnya dipenuhi dengan suara jeritan kesakitan. Beberapa orang dilahap oleh api abadi dan mati di tempat, sementara yang lain berlari dengan panik menuju laut, berharap dapat memadamkan api menggunakan air. Namun, api itu disebut abadi karena suatu alasan, dan upaya terbaik mereka hanya menciptakan awan uap di udara dari air yang menguap. Setelah teriakan dan tangisan mereda, semuanya akhirnya tenang, hanya menyisakan seorang pemuda yang berdiri. Ketika tatapan Ye Chen tertuju ke arah Situ Feng, jantungnya berdebar kencang, dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia berusaha keras untuk menepis pedang Ye Lingling, tetapi sia-sia. Bukankah mereka berdua seharusnya lemah dan tidak berdaya? Mengapa mereka begitu kuat? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ye Chen berjalan perlahan ke arah Situ Feng, dan setiap langkah yang diambilnya, kepanikan Situ Feng semakin bertambah. Setetes darah menetes dari leher Situ Feng. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen dan berkata, "Kau, apa yang kau lakukan? Aku dari keluarga Situ. Jika kau membunuhku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Seaside City hidup-hidup." Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Xiang Yingji seperti sedang menatap seorang penyelamat dan buru-buru berkata, "Xiang Yingji, apa yang kau lakukan di sana? Sebagai anggota Biro Hukuman, cepatlah dan kalahkan mereka." Xiang Yingji mengerutkan kening, perhatiannya terpusat pada Ye Chen. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengetahui asal-usul pemuda ini. Terlebih lagi, api itu sangat tidak biasa. Tentu saja, dia tidak mengaitkan Ye Chen dengan Ye Xitian, karena Ye Chen belum memperlihatkan kekuatannya yang lain. Kemudian, dia menatap Situ Feng dan mencibir, "Bukankah Tuan Muda Situ menyuruhku untuk tidak menyerang? Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan." "Tuan Muda Situ, benar begitu." Nada suaranya menggoda. Hal ini membuat Situ Feng begitu marah hingga ia hampir memuntahkan darah. Namun, situasi saat ini memaksanya untuk berkompromi, dan dia hanya bisa berkata, "Xiang Yingji, aku akan menyerah untuk mengalahkan Ye Chen, jadi tolong tekan bocah ini." Nada suaranya penuh kemarahan dan keengganan. "Ling Tian, bunuh dia," perintah Ye Chen. Dia tidak suka membuat masalah. "Baik, kepala balai." Beberapa kata sederhana ini membuat Situ Feng ketakutan setengah mati. Ia kemudian berkata kepada Xiang Yingji, "Xiang Yingji, aku mohon bantuanmu di sini. Selama kau menyelamatkanku, keluarga Situ tidak akan lagi bertarung denganmu untuk memperebutkan tempat itu." Bibir Xiang Yingji melengkung. "Karena kamu sudah mengalah, maka aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja." Lalu, sosoknya melintas dan menghilang. Setiap peringkat pada peringkat deklarasi surga dipisahkan dari peringkat di sebelahnya dengan selisih yang signifikan. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, tetapi kecakapan bertarung yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, Xiang Yingji muncul di depan Ye Lingling dan meraih pedangnya. Ekspresi Ye Lingling berubah drastis saat kekuatan kultivasi alam raja asalnya dan kekuatan esensi darah yang tersisa meletus. Tanah retak terbuka dan udara berderak karena energi. Ia mengira akan dapat melepaskan pedangnya, tetapi segera menyadari bahwa pedangnya tidak dapat digerakkan. Xiang Yingji tersenyum. "Tidak ada alasan bagi hal-hal yang ingin aku hancurkan untuk tetap ada. Tentu saja, termasuk manusia." Bab 924. Begitu dia selesai berbicara, kaca, pedang Ye Lingtian hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan dahsyat menghantamnya, memaksanya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Wah! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, Ye Lingling terpaksa mundur lebih dari 10 langkah, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tepat saat dia hendak terjatuh ke laut, sebuah tangan menangkap bahunya dan menariknya kembali. "Itu Ye Chen. Ketua Ola, aku telah mengecewakanmu," kata Ye Lingling.
Ye Chen menepuk bahu Ye Lingtian dan menghiburnya. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Kamu belum terbiasa dengan kekuatan ini. Begitu kamu benar-benar menyatu dengannya, kamu akan menjadi lebih kuat. Lagi pula, orang ini agak terlalu kuat untukmu. Ye Chen menatap Xiang Yingji dengan tatapan dingin. Xiang Yingji memutar lehernya dan akhirnya menatap Ye Chen. Ye Chen, sebelumnya kau dilindungi oleh orang tua itu, tapi hari ini tidak, katanya dengan nada mengejek. Jika kau telah menyinggung keluarga Mo, bahkan orang tua itu tidak akan bisa melindungimu. Namun, tanpa diduga, kamu juga seorang kultivator tubuh. Yang tidak kuduga adalah kamu juga seorang kultivator tubuh, dan sepertinya kamu telah mencapai tingkat kedua dari alam kondensasi tulang. Mungkin bagi orang biasa, kamu mungkin dianggap orang yang kuat, tetapi tidak bagiku. Aku telah mencapai puncak alam tubuh penguasa, dan aku hampir mencapai alam transformasi astral. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan seperti apa rasanya putus asa. Begitu dia selesai berbicara, Xiang Yingji melangkah maju 3 kali dan melompat setinggi 10 meter ke udara. Saat tubuhnya turun, dia melancarkan pukulan yang dahsyat. Kau hanya seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, dan tak layak melawanku. Hancurkan. Kekuatan pemurnian tubuh Xiang Yingji yang dahsyat dilepaskan, dan tinjunya mulai bersinar biru muda saat menghantam Ye Chen. Tinju biru itu menciptakan gelombang kejut saat terbang di udara, yang menyapu ke arah Ye Chen seperti gelombang pasang. Gemuruh. Beberapa saat kemudian, ledakan keras terdengar dan dunia berguncang. Mata Ye Chen dipenuhi dengan tekad, dan kekuatan pemurnian tubuhnya menyatu dengan api abadi di sekitar tinjunya. Pada saat yang sama, ia mengedarkan kekuatan naga darah. Air laut di belakangnya tiba-tiba bergejolak saat energinya yang tak terbatas meledak. Pukulan ini mengguncang dunia. Di kejauhan, Si Tu Feng menghela napas. Dari sudut pandangnya, Ye Chen sudah pasti mati. Meskipun dia tidak tahan dengan Xiang Yingji, dia tahu seberapa kuat Xiang Yingji. Fakta bahwa dia tidak sebanding dengan Xiang Yingji adalah fakta. Namun, meskipun demikian, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Kedua tinju itu masih saling bersentuhan setelah tabrakan, dan tidak ada yang mundur atau dirugikan. Mustahil. Si Tu Feng berteriak kaget. Para ahli dari Biro Hukuman dan Kerumunan terkesiap. Di kota Seaside ini, hanya sedikit sekali jenius muda yang mampu menahan pukulan Xiang Yingji. Siapa bocah nakal ini? Pada saat ini, udara tampak dipenuhi oleh dua jenis energi, satu seperti singa, dan lainnya seperti naga. Hati Xiang Yingji bergejolak, karena dia bisa merasakan kekuatan Ye Chen. Mereka sebenarnya seimbang. Meskipun dia hanya menggunakan 70% dari kekuatan penuhnya, hal ini seharusnya tidak terjadi. Dia tidak bisa menerimanya. Xiang Yingji tidak ragu lagi. Dia meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Seperti seekor singa raksasa, dia menerjang Ye Chen. Tatapan mata Ye Chen berubah dingin saat dia menyalurkan semua ki sejati di dantiannya ke lengannya. Dia tidak akan mundur. Akan tetapi, dia masih jauh kalah dibanding Xiang Yingji dalam hal pemurnian tubuh, jadi dengan suara keras, Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan mundur 3 langkah. Xiang Yingji juga tidak dalam kondisi yang baik. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia juga mundur 2 langkah. Pakaian di tubuhnya telah terkoyak, memperlihatkan otot-ototnya yang bagaikan batu. Tatapannya sangat serius, karena dia bisa merasakan organ dalamnya bergetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Siapakah anak ini? Bagaimana mungkin tubuh seorang kultivator alam kondensasi tulang mampu bersaing dengan kultivasi alam tubuh penguasa? Hanya dalam 1 kali serangan, Ye Chen tidak hanya tidak binasa, dia bahkan melukai Xiang Yingji. Bagi Xiang Yingji, ini memalukan. Niat membunuh di mata Xiang Yingji semakin kuat. Dia tahu bahwa Ye Chen sudah terluka, jadi sekarang jelas merupakan kesempatan terbaik untuk menyingkirkan hama ini. Kecil, kau cukup hebat. Namun, kau tidak akan mampu menahan pukulanku berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh Xiang Yingji melonjak ke langit. Cahaya bintang berkumpul di sekitar tinjunya seperti bintang raksasa, yang kemudian runtuh seperti supernova saat melesat menuju Ye Chen. Pukulan ini mengandung kekuatan penuhnya. Meskipun kekuatan tubuh fisik Ye Chen mengejutkannya, tidak mungkin bisa menahan pukulan ini. Sebagai tindakan pencegahan, Xiang Yingji bahkan mengeluarkan setetes esensi darah.
Saat esensi darah terbakar, aura di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun ada yang memaksanya melakukan hal habis-habisan. Pada saat ini, Ye Chen bisa merasakan tubuhnya gemetar. Lengan yang dia gunakan untuk menyerang sebelumnya juga terasa sedikit mati rasa. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, dia tahu dia akan menderita. Pandangannya tertuju pada tombak langit 9 meter di makam Samsara. Inilah kesempatan sempurna untuk menguji kekuatan gabungan tombak langit 9 meter dan teknik tombak tertinggi 3 surga. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat kombinasi itu, dia yakin itu akan cukup untuk menghadapi Xiang Yingji. Ye Chen tidak mundur dan melangkah maju. Namun, saat dia hendak mengeluarkan tombak langit 9 meter, seseorang berteriak, "Berhenti!" Kemudian, sesosok sosok rupawan perlahan turun dan berdiri di hadapannya. Aroma harum samar memenuhi udara saat dia melihat punggung wanita muda yang tampak bak peri di depannya, yang memancarkan aura halus. Moning. Kemunculan Moning langsung membuat niat membunuh di udara menghilang. Dia melambaikan jari-jarinya, dan penghalang emas muncul di depannya. Rune kuno terus-menerus berputar di sekitar penghalang. Pada saat ini, tinju Xiang Yingji menghantam penghalang emas. Akan tetapi, bukan saja penghalang itu tidak runtuh, tetapi malah memantulkan sebagian kekuatan itu, yang menghantam tubuh Xiang Yingji. Xiang Yingji tidak menyangka Moning akan tiba-tiba bergegas menyelamatkan Ye Chen, jadi dia benar-benar terkejut, dan hantaman kekuatan pantulan menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Pada saat kritis, dia meraih pedang besarnya dan menikamkannya ke tanah, yang menciptakan bekas luka pedang yang dalam saat tubuhnya dipaksa mundur. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Itu adalah teknik keluarga Mo. Nona Mo benar-benar menggunakan teknik pembalikan langit dan bumi." Itu tidak benar. Perintah untuk menangkap Ye Chen dikeluarkan oleh keluarga Mo. Mengapa nona muda dari keluarga Mo menyelamatkan Ye Chen? Secara logika, Ye Chen tidak akan mampu menahan pukulan Xiang Yingji. Bab 925, menemukan inti masalah. Para penonton terkejut, bahkan ekspresi Si Tu Feng pun berubah. Dia tidak mengerti apa yang sedang Moning coba lakukan sekarang. Meskipun begitu, dia tetap berjalan ke arah Moning dengan senyum menyanjung di wajahnya. Keluarga Mo memiliki 2 anggota generasi muda yang dianggap sebagai harapan keluarga Mo. Salah satunya adalah jenius pemurnian tubuh yang tiada taraf, yang menjadi incaran semua orang untuk mendapatkan tombak keluarga Ye, sementara yang satu lagi adalah saudara perempuannya, Moning. Keduanya dianggap sebagai eksistensi yang tak tersentuh di mata para kultivator dan pembudidaya tubuh yang tak terhitung jumlahnya di Seaside City. Si Tu Feng menghampiri Moning dan tersenyum. "Nona Mo, akhirnya kita bertemu lagi setelah setengah tahun." Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, suara dingin Moning terdengar. "Saya tidak peduli." Suasana langsung membeku, dan ekspresi Si Tu Feng berubah jelek. Dia tidak menyangka Moning akan mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Namun, apa yang dapat ia lakukan? Tidak ada. Baiklah. Dia hanya bisa tersenyum dan pergi dengan patuh. Tidak jauh dari situ, Xiang Yingji yang terluka sudah berdiri. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen. Dari sudut pandangnya, Ye Chen bersalah atas cedera yang baru saja dialaminya. "Nona Mo, mengapa Anda melakukan itu? Keluarga Mo lah yang meminta saya menangkap Ye Chen. Terlebih lagi, anak ini menghina Anda." Meskipun merasa marah, Xiang Yingji masih bertanya. Ekspresi Moning tenang. Jari-jarinya yang ramping menyisir rambutnya untuk merapikannya. Dia kemudian menatap Xiang Yingji dan berkata, "Orang ini telah menyinggung perasaanku. Tentu saja, akulah yang harus menghadapinya. Aku tidak ingin bergantung pada orang lain. Juga, mulai hari ini dan seterusnya, nyawa Ye Chen adalah milikku. Orang-orangnya juga milikku. Hanya aku yang bisa membunuhnya. Jika kau berani bertindak, keluargamu akan menggunakan segala cara untuk menyingkirkanmu dan kekuatan di belakangmu." Kata-katanya yang dingin membuat semua orang terkesiap. Tidak ada yang menyangka Nona Mo akan melindungi Ye Chen seperti ini. Meskipun kedengarannya seperti dialah yang akan menghadapinya, di sisi lain, itu juga berarti tidak ada seorang pun di Seaside yang bisa menyentuh Ye Chen atau Ye Lingling. Namun, mengapa dia melakukan hal ini? Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Bagaimanapun, Moning telah mengundang Ye Chen ke kedai teh,
tetapi dia telah mengabaikannya. Bukankah seharusnya mereka menjadi musuh? Mungkinkah nona muda keluarga Mo terpikat pada wajah rupawan pemuda ini? Darah Xiang Yingji mendidih saat dia mengepalkan tangannya karena marah. Dia sangat marah. Dia tidak hanya gagal membunuh Ye Chen hari ini, tetapi dia juga telah terluka. Itu tidak sepadan. Matanya memancarkan kekejaman dan niat membunuh. Jika suatu hari nanti, dia punya kekuatan, dia pasti akan membuat Moning membayar penghinaan hari ini. Sedangkan Ye Chen, dia akan menyiksa bocah itu sampai dia memohon belas kasihan. Baru saat itulah dia bisa meredakan amarahnya yang mengerikan. Hei, kurasa aku tidak setuju dengan ini. Sebuah suara terdengar dari belakang Moning. Ye Chen sedikit tidak senang. Lagi pula, dia tidak takut pada Xiang Yingji. Mengapa dia membutuhkan seorang wanita untuk menyelamatkannya? Yang lebih penting, wanita ini ingin memiliki hidupnya hanya dengan kalimat sederhana. Meskipun kata-kata Ye Chen lembut, namun semua orang mendengarnya. Sudut mulut semua orang berkedut. Mereka ingin sekali merobek mulut Ye Chen. Mata dingin Moning beralih ke Ye Chen dan dia mendengus, "Ye Chen, kamu tidak punya hak untuk menolak. Sekarang, ikut aku. Aku butuh penjelasan darimu tentang mengapa kamu mengabaikanku. Jika aku tidak puas, aku akan membunuhmu." Setelah berkata demikian, beberapa ahli keluarga Mo mengelilinginya, salah satunya merupakan ahli alam Dao Yuan. Meskipun Moning sedang bersikap sarkastis, dari sudut pandang Ye Lingling, Nona Mo jelas-jelas sedang menyelamatkan mereka. Ye Lingling berdiri di samping Ye Chen dan berkata dengan lembut, "Ketua Ola, aku merasa Nona Mo sedang merayu kamu." Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa. Ketika lelaki setengah baya itu mendengar ini, dia menjadi marah. Nona Mo memiliki standar yang tinggi, bagaimana mungkin dia tertarik pada semut seperti mereka? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Moning berjalan pergi, dia berteriak pada mereka berdua, "Cepat pergi." Ye Chen tersenyum dan mengikutinya dengan tangan di belakang punggungnya. Kebetulan saja dia perlu menghubungi keluarga Mo untuk menghubungi keluarga Han dan mencari tahu lebih banyak tentang perang kuno itu. Dalam hal itu, Moning sangatlah penting. Terlebih lagi, ada juga kemiripan yang luar biasa antara dirinya dengan Moning dari makam Samsara, dan dia ingin mencari tahu hubungan di antara mereka. Secara logika, mereka seharusnya memiliki hubungan darah dan garis keturunan. Namun, berdasarkan jumlah tahun antara zaman dahulu dan sekarang, garis keturunan tersebut seharusnya telah berkurang secara signifikan. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang ini. Kembali ke kedai teh aslinya. Suasananya sunyi. Para ahli keluarga mau berjaga di luar pintu, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Pada saat ini, di dalam, Moning duduk dengan tenang saat para pelayan dengan hati-hati membawakan teh terbaik di kedai teh. "Nona Mo, silakan nikmati." Kemudian mereka pergi, meninggalkan Ye Chen dan Ye Lingling berdiri di sana. Moning menyesap teh dan menatap Ye Lingling. "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluarlah." Ye Ling Tian mengangguk. Suasana di sini terlalu aneh, jadi dia tidak sabar untuk keluar. Dia bahkan merasa seperti orang ketiga di sini. Dia tahu tentang keberuntungan Hall Master dalam hal percintaan, maka dia menduga bahwa kemungkinan besar nona muda dari keluarga Mo ini telah jatuh hati pada Hall Master. Setelah Ye Lingling menghilang, Ye Chen duduk di samping Moning dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. "Kurasa aku tidak memintamu untuk duduk. Kau harus tahu bahwa kau tidak ada bedanya dengan mayat di mataku." Moning sedikit kesal. Ye Chen menyesap tehnya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Baiklah, baiklah. Hanya kita berdua. Berhentilah berpura-pura. Pasti ada alasan mengapa kau menyelamatkanku. Itu jelas bukan karena aku mengabaikanmu." Moning mengangkat alisnya. "Salah. Itu membuatku sangat tidak nyaman. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Namun, sebelum aku membunuhmu, aku ingin tahu bagaimana caramu memilih makam gua itu." Ye Chen minum secangkir teh lagi lalu mengangkat kepalanya untuk menatap gadis di depannya. Fitur wajahnya persis seperti Moning. Bahkan tahi lalat di daun telinganya, ukuran dan posisinya, sama. Satu-satunya perbedaannya adalah Moning yang dia kenal memiliki tanda di dahinya, tetapi orang ini tidak. "Jawab pertanyaanku." Moning merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. "Apakah kamu percaya jika aku bilang aku hanya menebak?" Ye Chen meregangkan tubuh dan tersenyum.
Aku tidak percaya padamu. Kalau begitu aku minta maaf. Aku benar-benar beruntung. Tentu saja, Ye Chen tidak bisa memberitahunya tentang Little Gold. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap wanita muda ini, itu tidak berarti bahwa dia memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia-rahasianya. Anda, Moning menghantamkan telapak tangannya ke meja. Cangkir dan teko teh pecah, dan tehnya berceceran di mana-mana. Moning berdiri dan meletakkan kedua tangannya di atas meja sambil menatap Ye Chen. Aku bisa melupakan masalah ini, tetapi kamu harus memberitahuku mengapa kamu mengetahui teknik kultivasi keluarga Moku, teknik rahasia pemurnian tubuh penciptaan. Bab 926, Leluhur. Ekspresi Ye Chen sedikit aneh ketika mendengar nama, teknik rahasia pemurnian tubuh penciptaan. Ini memang sesuatu yang dimiliki keluarga Mo, jadi akan sulit baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Mo. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia mengenal leluhur keluarga Mo dan pihak lainnya tampak persis seperti dia. Moning tidak akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahunya. Saat Ye Chen ragu-ragu, Moning berjalan ke sisinya dan berputar di sekelilingnya. Dia mengamatinya dengan saksama dan berkata, "Saat kita berada di pemakaman terberkati, aku merasakan aura yang familiar darimu, yang mungkin disebabkan oleh teknik rahasia pemurnian tubuh penciptaan. Namun, versimu tampaknya lebih lengkap daripada versi kakakku. Siapakah kamu dan mengapa aku belum pernah melihatmu di Seaside City sebelumnya?" Suara Moning terdengar dingin. Jari-jarinya membentuk segel, dan cahaya kemasan bersinar di tangannya, dan karakter-karakter kuno muncul di dekat dada Ye Chen. "Aku tidak suka bertele-tele dengan orang lain. Jika kau ingin hidup, kau harus mengatakan yang sebenarnya. Segel emas ini tidak biasa dan akan membuatmu menderita sakit yang tak tertahankan jika aku mengaktifkannya. Kau akan memohon belas kasihanku saat itu terjadi." Moning sangat percaya diri dengan segel emas itu. Awalnya dia tertarik pada Ye Chen, tetapi sekarang tampaknya ada banyak hal yang mencurigakan tentangnya. Selain itu, ini terkait erat dengan teknik pemurnian tubuh keluarga Mo sendiri, jadi dia harus menyelidikinya secara menyeluruh. Apakah orang ini seperti yang lainnya, yang hanya ingin memanfaatkannya untuk mendekati keluarga Mo? Jika demikian, dia akan kecewa. Ye Chen menatap segel emas di dadanya dan tidak panik. Dia telah menguasai dao jimat spiritual, jadi segel kecil itu tidak membuatnya khawatir. "Singkirkan tanganmu. Segel ini tidak mengancamku." Nada bicara Ye Chen acuh tak acuh. Kemudian, dia menggenggam pergelangan tangan Moning dengan tangan kanannya. "Lepaskan," kata Moning dengan marah. Sejak dia masih kecil, tidak ada seorang pun di luar keluarganya yang pernah menyentuhnya seperti ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Dengan memutar pergelangan tangannya, segel emas itu terbang ke arah dada Ye Chen. Dia tidak ingin membunuh Ye Chen, tetapi tindakannya menyebabkan dia kehilangan kendali. Melihat ini, Ye Chen menjentikkan jarinya, dan segel itu menghilang, membuatnya tercengang. Segelnya telah, dia benar-benar gagal. Siapa Ye Chen? Keluarga Mo dikenal dengan teknik penyempurnaan tubuh dan segelnya. Meskipun dia tidak secara terbuka menunjukkan keahliannya dalam menggunakan segel, bakatnya dalam hal itu diakui secara luas dalam keluarga. Mustahil bagi seorang kultivator biasa untuk menguasai baik segel maupun pemurnian tubuh, namun Ye Chen jelas terampil dalam keduanya. Bagaimana Moning bisa tetap tenang? "Ye Chen, mungkinkah darah keluarga Mo mengalir di nadimu? Apakah kamu memalsukan namamu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat untuk terus bertele-tele. Sebaliknya, dia bertanya dengan serius, "Bisakah aku mempercayaimu?" "Kamu?" Moning tertegun. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangguk. "Saat ini, tidak ada seorang pun di sini yang bisa dipercaya kecuali aku. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Kau memberiku perasaan yang sangat aneh. Ketika sesuatu terjadi padamu, sebuah suara seakan berbicara ke hatiku, menyuruhku untuk menyelamatkanmu." Ye Chen menyipitkan matanya. Dia tidak membuang waktu dan berkata langsung, "Aku punya sedikit sejarah dengan keluarga Momu. Singkatnya, aku tahu leluhurmu." Alasan Ye Chen berkata demikian adalah karena Moning dari makam samsara telah berbicara, meskipun hanya beberapa patah kata. "Jangan khawatir, Tomb Master. Wanita ini tidak akan menyakitimu. Kau bohong. Kau pikir aku anak perempuan berusia 3 tahun. Ekspresi Moning berubah.
Pemuda ini baru berusia 20-an. Bagaimana dia bisa mengenal leluhur keluarga Mo? Ye Chen tentu saja punya caranya sendiri untuk menjelaskan. Cahaya Buddha keemasan terkondensasi di tangannya, dan dia melancarkan pukulan menggunakan Tentousan Buddha Vajra Fist. Cahaya Buddha memenuhi udara, dan kekuatan penghancurnya menyebabkan meja hancur, dinding runtuh, dan retakan muncul di tanah. Debu dan puing beterbangan ke segala arah. Pada saat ini, ekspresi Mo Ning membeku. Tentu saja, dia mengenali Tentousan Buddha Vajra Fist. Namun, di seluruh keluarganya, hanya ayah dan saudara laki-lakinya yang bisa menggunakan teknik ini. Adapun anggota keluarga Mo lainnya, mereka tidak dapat mempelajarinya, termasuk dia. Bagaimanapun, ini adalah teknik kultivasi yang melihat orang ketiga menggunakannya, yang juga bukan dari keluarga Mo, membuatnya terkejut dan tercengang. Yang paling penting, tinju Vajra 10.000 Buddha milik Ye Chen bahkan lebih murni dari milik ayah dan saudara laki-lakinya. Saat ini, satu-satunya penjelasan adalah bahwa teknik kultivasi orang ini benar-benar berasal dari leluhurnya. Akan tetapi, mengapa leluhurnya memberikannya kepada seseorang dengan nama keluarga berbeda? Mengapa kau datang ke Seaside City? Mungkinkah leluhurku yang mengirimmu ke sini? Apakah leluhurku masih hidup? Mo Ning mengajukan 3 pertanyaan. Ye Chen tidak mengungkapkan keberadaan Mo Ning. Sebaliknya, dia berkata, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu detailnya. Namun, itu ada hubungannya dengan leluhur keluarga Momu. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Mo Ning berpikir sejenak dan memutuskan untuk mempercayai Ye Chen untuk saat ini. Katakan padaku, aku akan mempertimbangkan untuk membantumu jika itu tidak bertentangan dengan kepentingan keluarga Mo. Aku ingin bertemu Han Yun, kata Ye Chen, kita harus bertemu. Masalah ini menyangkut 100 ahli kuno yang perkasa, dan dia hanya memiliki waktu 1,5 tahun tersisa sebelum perjanjian dengan klan roh darah tiba. Tidak peduli apapun, dia harus bertemu orang ini. Hati Mo Ning sedang kacau. Jika Ye Chen meminta hal lain, dia mungkin benar-benar akan memenuhi permintaannya. Namun, itu ada hubungannya dengan keluarga Han, dan bahkan dengan keberadaan yang sangat misterius dalam keluarga Han. Sekalipun dia ingin membantu, dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ye Chen, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Keluarga Han dan keluarga Mo memiliki hubungan yang dalam, tetapi jika menyangkut Han Yun, tidak peduli seberapa baik hubungan kita, itu tidak berguna. Selain itu, Han Yun telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Aku menyarankanmu untuk menyerah pada ide ini. Mata Ye Chen menyipit. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia berkata, aku hanya butuh kamu untuk membawaku ke keluarga Han. Aku akan mengurus sisanya sendiri. Tatapan mata Mo Ning tertuju pada Ye Chen. Dia bisa merasakan tekad Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu tujuan Ye Chen, keluarganya memang dalam posisi untuk melakukan ini. Bab 927, Avatar Kehendak Spiritual. Han Yun memang memiliki hubungan darah dengan salah satu leluhur mereka. Namun, leluhur itu meninggalkan pegunungan Kunlun dan pergi ke sana, dan tidak pernah kembali. Tidak seorang pun tahu apakah leluhur itu masih hidup atau sudah meninggal, bahkan keluarga Mo sudah menyerah untuk mencari keberadaan leluhur itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap yang terbaik. Mungkinkah leluhur yang disebutkan Ye Chen adalah orang ini? Dia tidak dapat mempercayainya, tetapi dia juga tidak dapat membantahnya. Setelah ragu-ragu cukup lama, Mo Ning akhirnya mengambil keputusan. Bukan tidak mungkin untuk menghubungi keluarga Han, tetapi kamu harus ikut denganku ke keluarga Mo terlebih dahulu. Jika ayah dan saudaraku tidak setuju, kamu bisa menyerah pada ide itu. Baiklah. Ye Chen sedikit bersemangat. Setidaknya masih ada harapan. Mo Ning membuka pintu kedai teh dan berkata, biar ku jelaskan terlebih dahulu. Kakak dan ayahku tidak mudah dihadapi. Aku hanya bisa memperkenalkan kalian. Jika kalian gagal, nyawa kalian mungkin dalam bahaya. Baiklah kalau begitu. Kalau kau masih bersikeras melakukan ini, ikutlah denganku. Mo Ning lalu berjalan keluar dan masuk ke dalam kereta. Ye Chen mengikutinya, tetapi sebelum dia bisa masuk ke dalam kereta, dia dihentikan oleh pria paruh baya itu. Berani sekali kau. Ini kereta kuda milik nona muda. Apa yang kau lakukan? Sebelum Ye Chen bisa mengatakan apapun, sebuah suara dingin terdengar dari balik tirai kereta. Tian Tua,
Biarkan dia naik kereta. Juga, atur tumpangan untuk temannya untuk pergi ke kediaman keluarga Mo. Pria parubaya, Tian Tua, tercengang. Dia adalah kepala pelayan keluarga Mo dan selalu menjaga keselamatan nona muda. Dia mengenalnya lebih baik daripada siapapun, dan tidak ada seorang pun dari lawan jenis yang pernah naik kereta ini. Mengapa dia bersikap tidak biasa hari ini? Pertama, dia bertindak untuk menyelamatkan Ye Chen, dan sekarang, dia meminta Ye Chen untuk naik kereta. Mungkinkah seperti yang dikatakan orang lain, nona muda menyukai pria ini? Namun, dengan kekuatan anak ini yang tidak seberapa, kualifikasi apa yang dimilikinya untuk bergabung dengan keluarga Mo? Meski begitu, meskipun dia tidak senang, dia tetap patuh minggir dan membiarkan Ye Chen masuk ke dalam kereta. Pada saat yang sama, dia mengatur tunggangan untuk Ye Lingling dan mereka berdua berjalan berdampingan di sepanjang jalan. Ye Ling Tian melirik Tian Tua dan berkata, "Sudah kubilang nona mudamu tertarik pada kepala balai, tetapi kau tidak percaya padaku. Kepala balai dikenal sebagai dewi pencabut nyawa di Huaxia. Kurasa nona mudamu juga jatuh cinta padanya, tetapi jangan khawatir, itu wajar. Kau pasti tahu tentang Ji Siking, kan? Kudengar Ji Siking juga tertarik pada kepala balai. Ini bukan rahasia. Kau bisa bertanya-tanya dan mencari tahu. Lupakan saja. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu tentang hubungan." Ketika Tian Tua mendengar kata-kata santai Ye Lingling, dia sangat marah hingga hampir memuntahkan seteguk darah. Huaxia adalah tempat kumuh yang hampir tidak memiliki energi spiritual. Kultivasi di sana sangat lambat. Bagaimana mungkin seekor semut dari tempat seperti itu pantas untuk nona muda? Meskipun demikian, ia tidak dapat menyangkal bahwa situasi berkembang ke arah ini. Setelah kereta keluarga Mo dan kerumunan pergi, dua sosok berjalan keluar dari sisi kedai teh. Mereka adalah Xiang Yingji dan Situ Feng yang terluka. Keduanya mengepalkan tangan dan menyaksikan Ye Chen melangkah masuk ke dalam kereta. Hati mereka terbakar amarah. Karena Mo Ning telah mengeluarkan perintah penangkapan, mengapa dia melindungi Ye Chen? Ini sungguh memalukan bagi mereka berdua. Situ Feng dapat merasakan kemarahan di hati Xiang Yingji, jadi dia berkata, "Xiang Yingji, menurutku kita berdua harus berdiri di pihak yang sama sekarang. Ye Chen adalah dalang dari insiden hari ini. Selain itu, jika dia mendekati keluarga Mo, mustahil bagi kita untuk membunuhnya di masa mendatang." Mata Situ Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Xiang Yingji melirik Situ Feng dan berkata dengan dingin, dengan bakat Ye Chen dalam memurnikan tubuh, dia memang mungkin mendapatkan dukungan dari keluarga Mo. Namun, karena dia telah mencampuri urusanku, aku harus membunuhnya. Keluarga Mo tidak akan bisa menghentikanku. Maksudmu? Situ Feng tertegun dan menatap Xiang Yingji dengan heran. Tulang-tulang di sekujur tubuh Xiang Yingji mengeluarkan suara berderak, dan aura jahatnya bahkan mengambil bentuk seperti hantu singa di atas kepalanya. Membunuh seseorang di Seaside City sangatlah mudah. Biro Hukuman telah menyiapkan beberapa kartu truf. Sekarang saatnya untuk memanfaatkannya. Lagi pula, wanita itu tidak takut hanya karena dia dilahirkan dalam keluarga terpandang. Aku juga harus memberinya pelajaran bahwa kekuatan individu lebih penting daripada status dan pengaruh keluarga. Situ Feng, bagaimana kalau kita menikmati wanita muda yang hebat dan perkasa dari keluarga Mo nanti? Dia seharusnya masih perawan. Membayangkan melihat perjuangannya saja sudah membuatku sangat bersemangat. Situ Feng benar-benar tercengang ketika mendengar kata-kata jahat itu. Apakah Xiang Yingji gila? Dia benar-benar ingin menyerang Mo Ning. Jika dia gagal, dia akan menanggung amukan seluruh keluarga Mo. Tepat saat dia hendak menolak, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Karena kamu sudah mendengar rencanaku, kamu hanya punya dua pilihan. Mati atau ikut serta. Kalau aku ingat dengan benar, keluarga Situ seharusnya punya beberapa ahli alam raja asal tingkat puncak dan ahli alam Dao Yuan yang bisa kamu gunakan, kan? Tubuh Situ Feng menjadi dingin. Dia ragu-ragu selama beberapa detik. Dia tahu bahwa jika dia menolak, dia akan mati di tangan Xiang Yingji. Dia tidak punya pilihan. Terlebih lagi, dia berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak tertarik menyerang Mo Ning. Memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Kegembiraannya menyelimuti pikirannya, dan tinjunya beradu dengan tinju Xiang Yingji. Baiklah, ayo kita lakukan sesuatu yang besar hari ini. Aku sudah lama menoleransi Mo Ning. Jika aku tidak bisa mendapatkan hatinya,
aku akan mendapatkan tubuhnya, hahaha. Tawanya bergema di udara. Tak lama kemudian, kedua sosok itu menghilang di kejauhan, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Di dalam kereta, Ye Chen memejamkan matanya erat-erat. Dia akhirnya punya waktu untuk datang memeriksa makam samsara. Hal pertama yang dilakukannya adalah menemukan Moning, yang sedang menyerap energi spiritual di makam samsara. Tampaknya sosoknya menjadi lebih nyata. Kemudian, Ye Chen melihat batu nisan Sue Qiye lagi. Dia mencoba mengaktifkannya lagi, tetapi merasakan perlawanan dari batu nisan itu. Jelaslah bahwa meskipun dia adalah kepala makam, semakin jauh dan tinggi dia melangkah, semakin sedikit pula aturan yang membatasi para ahli perkasa kuno ini. Apakah Sue Qiye keluar atau tidak tergantung pada niat pihak lain. Tiba-tiba, Moning membuka matanya. Dia berdiri dan menatap Ye Chen. Tuan makam, apakah orang itu masih belum keluar? Ye Chen mengangguk dan berkata, itu tidak penting sekarang. Aku hanya penasaran, apa hubunganmu dengan Moning dari dunia luar? Kenapa kalian terlihat sangat mirip? Lagi pula, saat kalian meninggal, aku cukup yakin kalian tidak punya anak. Moning tersipu. Pemilik makam memang suka bercanda. Saat aku meninggalkan pegunungan Kunlun, aku masih perawan. Bagaimana mungkin aku punya anak? Lalu bagaimana Anda menjelaskan keberadaan orang itu di luar? Tuan makam, apakah kamu tahu tentang avatar kehendak spiritual? Tanya Moning. Jantung Ye Chen berhenti berdetak saat mendengar ini. Mungkinkah Moning di luar sana adalah tiruan dari Moning di sini? Bab 928, Penyergapan. Ketika kekuatan seseorang mencapai level tertentu, seseorang memang dapat menciptakan avatar. Avatar ini tidak berbeda dengan orang normal dan dapat berbagi sebagian memori dan kekuatan tubuh aslinya. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli-ahli hebat tingkat atas. Bahkan ahli-ahli alam kaisar tertinggi tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Seseorang harus lebih kuat lagi. Moning sangat kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Namun, dia tidak percaya bahwa dia bisa menciptakan avatar. Pada saat ini, dia menyadari kebingungan Ye Chen dan tersenyum manis. Tuan makam, aku tidak memiliki kemampuan untuk membuat avatar. Lagi pula, jika Moning adalah avatarku, dia pasti mengenalimu. Bagaimanapun, di makam samsara, hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk membuat avatar. Sedangkan Moning, dia hanyalah avatar yang dibudidayakan keluarga Mo menggunakan teknik yang menantang surga, yang menyatu dengan setetes esensi darah yang kutinggalkan. Aku mengenal keluarga Mo dengan baik. Mereka selalu ingin tahu latar belakang klan roh darah dan keberadaanku. Oleh karena itu, membudidayakan Moning adalah kunci usaha mereka. Bagaimanapun, hanya avatar yang dapat berkomunikasi dengan tubuh utama. Sayangnya, keluarga Mo masih melakukan kesalahan. Moning memiliki wujud dan bakat sepertiku, tetapi jiwanya tidak terhubung dengan jiwaku. Dia hanya bisa dianggap sebagai avatar yang tidak lengkap. Ye Chen benar-benar terkejut ketika mendengar ini. Avatar orang lain dapat disintesis menggunakan teknik. Kalau begitu, apakah Moning benar-benar manusia? Moning merasakan keingintahuan Ye Chen dan menjelaskan, Tuan makam, teknik ini berasal dari zaman kuno. Ini adalah teknik yang menantang surga, tetapi harga yang harus dibayar juga tinggi. Saya khawatir keluarga Mo telah menghabiskan sedikitnya 100 ahli jimat spiritual untuk menciptakan avatar ini. Adapun Moning, dia tidak berbeda dengan gadis normal lainnya. Ibunya mengandungnya selama 10 bulan, tetapi itu semua karena campur tangan keluarga Mo. Ye Chen akhirnya mengerti. Tepat saat dia hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi, mata Moning berubah serius. Dia melihat ke arah tertentu dan berkata dengan dingin, Tuan makam, sepertinya seseorang tidak ingin kamu mengunjungi keluarga Mo. Ye Chen segera menerima pesan itu. Ketika dia kembali ke dunia nyata, dia menyadari bahwa kereta telah berhenti, dan Moning di luar sana memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia melirik Ye Chen dan memerintahkan, Ye Chen, tetaplah di kereta. Dengan kekuatanmu yang sedikit, kau pasti akan mati jika melakukannya. Moning kemudian membuka pintu dan melangkah keluar. Pada saat ini, puluhan orang mengelilingi kereta, dan aura pembunuh dan dingin merasuki sekelilingnya. Seperti yang diduga, mereka semua mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Masing-masing dari mereka telah mencapai alam raja asal,
dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam Daoyuan. Di pihak Moning, hanya ada 2 ahli alam Daoyuan, Old Tian dan seorang lelaki tua berpakaian putih dengan kipas lipat. Ye Lingtian sudah menghunus pedangnya. Dia mendorong tunggangannya ke arah kereta tempat Ye Chen berada. Jika ada yang berani menyerang kereta itu, mereka harus melewatinya terlebih dahulu. Tatapan dingin Tian tua menatap para ahli bertopeng yang menghalangi jalan. Dia berteriak dengan marah, "Beraninya kau? Kau tahu siapa kami? Jika kau tidak minggir, aku akan membunuh kalian semua." Pemimpin kelompok itu mencibir, "Bukankah hanya keluargamu? Apakah kalian benar-benar berpikir kalian istimewa? Suka atau tidak, kami akan membuat kalian tetap di sini." Ekspresi Old Tian berubah drastis. Jelas bahwa kelompok ini telah merencanakan ini. Mereka saat ini berada di sebuah ngarai yang cukup jauh dari kediaman keluarga Mo dan Seaside City. Hanya ada sedikit orang di sekitar, jadi itu pasti kesempatan dan tempat terbaik untuk penyergapan. Dia menatap wanita muda di belakangnya dan berbisik, "Nona muda, jika nanti terjadi konflik, aku akan membuka jalan keluar untukmu. Silakan segera pergi. Tempat ini berjarak sekitar 20 km dari kediaman keluarga Mo. Kita hanya akan punya kesempatan jika kita bisa menghubungi keluarga untuk meminta bala bantuan." Moning menggelengkan kepalanya. "Tian tua, aku tidak bisa pergi. Orang-orang ini pasti mengejarku." Begitu dia selesai berbicara, pedang spiritual muncul di tangan Moning, dan dia mengarahkannya ke sekelompok tamu tak diundang. "Aku ingin melihat siapa yang berani mengganggu keluarga Mo. Semua orang dari keluarga Mo, dengarkan. Ayo kita bunuh mereka sampai mati." Moning memimpin dan bergegas keluar. Meskipun dia belum mencapai alam Daoyuan, dia adalah seorang kultivator alam raja asal tingkat puncak. Selain itu, jika dia menggunakan beberapa kartu asnya, dia akan mampu bersaing dengan sebagian besar ahli alam Daoyuan. Angin dingin bersiul, menerbangkan debu di sekitarnya. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang penuh peristiwa. Tubuh Moning diselimuti oleh cahaya keemasan, dan pedangnya melesat ke arah musuh-musuhnya seperti ular. Ketika pedang itu menemukan sasarannya, seorang ahli alam raja asal tewas. Suasana hening sesaat, lalu kelompok itu akhirnya bereaksi. "Bunuh mereka semua kecuali Moning." Begitu orang itu selesai berbicara, seseorang benar-benar melompat turun dari pohon besar, melancarkan serangan dahsyat dengan pedang besarnya. Saat Moning melihat pedang lebar itu, dia segera menyadari siapa yang ada di balik topeng itu. Biro Hukuman, Xiang Yingji. Niat pedangnya melonjak ke langit bagaikan seekor singa liar yang turun dari atas. Ekspresi Moning tiba-tiba berubah ketika dia menyadari bahwa aura Xiang Yingji tampaknya telah mengalami semacam perubahan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani saat ini. Memikirkan hal ini, Moning tidak ragu lagi dan segera membentuk segel tangan dan mengeluarkan setetes esensi darah. Esensi darah mengalir ke dalam pedangnya, dan sebuah cahaya menyambar saat pedang itu melesat keluar dari tangannya bagaikan seberkas cahaya. Ledakan. Dengan suara keras, pedang Moning terpotong menjadi 2, dan pedang lebar itu menebasnya. "Tidak bagus." Dia segera mundur. "Nona muda, saya akan membantu Anda." Pedang Tian tua membelah 2 orang ahli alam raja asal, dan dengan pedang di tangannya, dia menjatuhkan pedang lebar itu. Namun, salah satu ahli alam Daoyuan lawan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di punggungnya. "Tian tua." Moning sangat marah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya beberapa bawahannya yang masih bisa bertarung. Sisanya telah terbunuh. Jika begini terus, dia pasti akan jatuh ke tangan orang-orang ini. Dia tidak ragu-ragu dan segera membentuk beberapa segel tangan. Dengan memutar pergelangan tangannya, cahaya putih melesat keluar. Seperti burung phoenix yang menyala-nyala, dia menyerang beberapa ahli keluarga Mo yang berada dalam bahaya. Lautan api meletus, dan teriakan burung phoenix membubung ke langit, melahap para pria bertopeng itu dalam api. Namun, pada saat ini, sebuah pedang lebar menyapu dan menghantam tubuhnya, memaksanya mundur beberapa langkah, darahnya mengalir deras. Akan tetapi, saat dia hendak menyerang, dia merasakan ujung pedang yang dingin mencekik lehernya. Dia menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan bahwa pria di belakangnya adalah Si Tu Feng. Bab 929, didorong ke ambang batas. Si Tu Feng, apakah kamu menyadari apa akibat dari tindakanmu? Jika saudara laki-laki dan ayahku tahu,
keluarga Situ akan terhapus dari dunia ini. Mata Situ Feng berkilat ketakutan. Namun, ia kemudian teringat bahwa anak panah itu sudah melesat, jadi tidak ada pilihan lain selain mengikutinya. Dia membusungkan dadanya dan mencibir, "Mo Ning, kau benar-benar jalang. Apa kau benar-benar berpikir semua orang mematuhimu? Tanpa keluarga Mo, kau bukan apa-apa. Mengapa kamu tidak melihat-lihat sekitar?" Mo Ning melihat sekeliling. Pasukan keluarga Mo telah musnah. Bahkan Old Tian dan para ahli alam Daoyuan lainnya dari keluarga Mo berjuang keras untuk tetap hidup. Mereka sudah melakukan yang terbaik dan membunuh beberapa ahli alam Daoyuan, tapi ada. Saat ini, hanya beberapa orang di pihak Situ Feng dan Xiang Yingji yang memiliki kemampuan untuk bertarung, tetapi itu lebih dari cukup bagi mereka untuk mengamankan kemenangan. Brengsek, Situ Feng, Xiang Yingji, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Tanya Mo Ning sambil menyeka darah di sudut mulutnya. Aku mengaku kalah. Kesalahannya adalah dia yakin tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya di Seaside City, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu naif. Situ Feng sangat menikmati momen ini. Nyawa wanita sombong ini kini ada di tangannya. Rasanya luar biasa. Apa yang aku inginkan? Hehe, sejujurnya, aku sudah lama menginginkan tubuh Nona Mo. Petik 2 tanda seru petik 2. Mo Ning ingin mengambil tindakan, tetapi ujung pedang yang dingin mengingatkannya pada situasinya. Dia harus hidup. Hanya dengan tetap hidup dia bisa membalas dendam. Namun, jika jasadnya dinodai oleh segerombolan ini, apa gunanya dia hidup setelah ini? Mo Ning, buka bajumu. Buka semuanya. Situ Feng tersenyum penuh. Napasnya memburu saat dia menjilat bibirnya. Xiang Yingji yang berada di samping, tampaknya teringat sesuatu dan berjalan menuju kereta. Dia tidak melihat Ye Chen, jadi jika tebakannya benar, Ye Chen pasti ada di dalam. Masalah hari ini bukan masalah kecil. Tidak seorang pun boleh dibiarkan selamat dan menceritakan kisahnya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan sepertimu lolos begitu saja. Kata Mo Ning kepada Situ Feng. Binatang buas sepertimu pasti akan menerima pembalasan. Begitu dia selesai berbicara, Mo Ning tiba-tiba merasakan sesuatu berubah di tubuhnya, dan ekspresinya berubah drastis. Dia menahan napas, tetapi sudah terlambat. Dia tidak bisa lagi merasakan ki atau kekuatan spiritualnya yang sebenarnya, dan bahkan tubuhnya mulai melemah. Situ Feng tersenyum. Mo Ning, pasti rasanya sangat tidak nyaman, tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku dalam tindakan ini. Setelah berkata demikian, Situ Feng meletakkan pedangnya dan menggosok-gosokkan kedua tangannya sebagai antisipasi. Mo Ning menggigit bibir merahnya dan memaksa ki sejatinya mengalir. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Itu sungguh tidak nyaman. Melihat betapa menjijikkannya perilaku lelaki di depannya, dia merasa seperti mau gila. Mungkinkah takdir benar-benar kejam padanya? Tangan Situ Feng mendekatinya ketika... Wuih! Tiba-tiba, ledakan udara terdengar bersamaan dengan suara sesuatu yang merobek udara. Situ Feng segera berhenti dan berbalik untuk mencari sumber suara, karena indranya bergetar dan memperingatkannya tentang bahaya. Saat dia melakukannya, dia melihat tombak yang dikelilingi aura hitam yang mengerikan. Saat dia melihatnya, dia tahu tombak itu bisa merenggut nyawanya. Merusak. Sambil meraung marah, dia mengeluarkan sebuah liontin giok dan memasukkan saripati darahnya ke dalamnya. Liontin giok itu tiba-tiba membesar dan menciptakan penghalang di depannya. Begitu dia melihat penghalang itu muncul, dia menghela napas lega. Liontin giok ini adalah artefak spiritual yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai kartu truf penyelamat nyawa. Liontin ini dipenuhi dengan kekuatan formasi pertahanan. Kaca, liontin giok itu hancur, dan mata Situ Feng terbelalak tak percaya. Lalu, sebelum dia bisa mengatakan apapun, tombak itu menembus tubuhnya, meninggalkan lubang menganga berdarah di dadanya. Situ Feng menundukkan kepalanya dan melihatnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya kekuatan lagi. Tubuhnya terjatuh ke belakang dan jatuh ke tanah. Ia tidak pernah menyangka akan meninggal seperti ini. Di saat-saat terakhirnya sebelum meninggal, ia melihat tirai kereta diangkat oleh sebuah tangan, dan wajah yang dikenalnya dari seorang pemuda yang dingin dan sombong menatapnya. Ye Chen, Mo Ning duduk di tanah tanpa daya. Kematian Situ Feng adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, dan dia merasa lega.
Dia belum pernah melihat tombak itu sebelumnya, tetapi di Seaside City, hanya ada sedikit ahli yang menggunakan tombak. Mungkinkah itu milik saudaranya? Mungkinkah saudaranya merasakan sesuatu telah terjadi padanya dan datang untuk menyelamatkannya? Pada saat itu, sesosok tubuh mendarat di sampingnya. Ia memeluknya dan menggendongnya. Kamu memang suka membuatku khawatir. Suara ini tampaknya mengandung sedikit rasa jengkel. Suara ini, Moning mendongak dan akhirnya melihat siapa yang menggendongnya. Itu Ye Chen. Ye Chen, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen menempatkan Moning kembali ke kereta dan menyandarkan tubuhnya ke dinding. Lupakan saja. Serahkan sisanya padaku. Ye Chen berbalik dan menatap dingin ke arah Xiang Yingji yang bertopeng. Moning membuka mulutnya sedikit, matanya dipenuhi kebingungan. Xiang Yingji serta para ahli alam raja asal dan alam Daoyuan lainnya bukanlah orang-orang yang bisa ditangani Ye Chen. Mengapa dia menyuruhnya untuk menyerahkannya padanya? Apakah ini idenya untuk membuat lelucon yang lucu? Xiang Yingji tentu saja memperhatikan Ye Chen. Dia melirik mayat Si Tu Feng dan berkata kepada Ye Chen, "Kecil, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, kau tetap akan mati. Kau dan aku sama-sama kultivator pemurnian tubuh, tetapi perbedaan di antara kita seperti jurang. Kau ditakdirkan untuk mati. Kenapa berisik sekali?" Ye Chen menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Lagi pula, aku tidak suka topengmu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen mengepalkan tinjunya dan tombak langit 9 meter terbang menuju Xiang Yingji. Aura iblis hitam melonjak ke langit, menyebabkan awan gelap berkumpul. Xiang Yingji secara alami merasakan bahaya dan membalikkan tubuhnya ke samping. Dia pikir dia berhasil menghindari tombak langit 9 meter, tetapi tombak itu masih melewati pipinya saat terbang ke tangan Ye Chen. Pada saat yang sama, topeng di wajahnya hancur. Bab 930, jurus pertama dari teknik tombak tertinggi 3 surga. Pecahan topeng itu bahkan menggores wajahnya dan meninggalkan beberapa bekas berdarah. Adegan ini membuat sekeliling menjadi sunyi. Mereka belum benar-benar bertukar pukulan, tetapi Ye Chen telah menunjukkan kekuatan yang mendominasi. Bahkan Moning tanpa sadar menutup mulutnya saat dia menatap punggung Ye Chen. Apakah dia salah menilai Ye Chen? Xiang Yingji mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya yang berdarah. Kemudian dia tertawa sinis, "Bagus. Bagus sekali. Ye Chen, kamu berhasil membuatku marah. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sejati dari pemurnian tubuh dan ilmu pedangku." Sambil mengangkat pedang besarnya, Xiang Yingji melangkah maju perlahan. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang tanah, sementara bayangan singa yang mengamuk perlahan-lahan muncul di belakangnya. Singa mengaum dan hutan berguncang. Tiba-tiba, Xiang Yingji maju selangkah dan melancarkan tebasan dahsyat dengan pedang besarnya. Ye Chen tidak langsung bergerak. Dia hanya menyentuh tombak langit 9 meter dan bertanya, "Apakah kamu yakin bisa mematahkan pedang itu?" Tombak langit 9 meter berputar sedikit seolah mengangguk. Bagus. Mata Ye Chen menyipit. Auranya meledak saat dia menusukkan tombaknya ke depan. Tombak dan pedang lebar itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat yang menghancurkan tanah, dan memaksa mereka yang masih hidup mundur beberapa langkah. Mata Xiang Yingji berubah serius saat merasakan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Namun, itu bukan kekuatan Ye Chen, melainkan kekuatan tombak itu. Ternyata ada senjata sekuat itu di dunia. Tiba-tiba, Xiang Yingji teringat sesuatu. Mungkinkah tombak ini adalah tombak yang disembunyikan oleh kepala keluarga Ye? Jika memang demikian, maka ia harus mendapatkannya. Bocah sampah, serahkan tombak di tanganmu dan aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Jangan lupa bahwa aku masih memiliki ahli alam Daoyuan dan raja asal di belakangku, sedangkan kau sendirian. Menurutmu, berapa peluangmu untuk menang? Diam saja dan pergilah, kata Ye Chen acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, pedang lebar di tangan Xiang Yingji hancur. Namun, itu belum berakhir di sana. Tombak langit 9 meter yang diresapi dengan kekuatan petir surgawi, menembus bahu Xiang Yingji. Mata Xiang Yingji dipenuhi kengerian, dan tanpa sadar dia menggerakkan tangannya untuk meraih tombak langit 9 meter. Namun, saat dia menyentuhnya, dia merasakan sensasi terbakar dan buru-buru melepaskannya. Tubuhnya dipaksa mundur dan ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya dan melihat luka di bahunya, aura kekerasannya meledak.
Beraninya kau menyakiti tubuhku. Sudah lama sekali tubuhnya menderita luka yang begitu parah, tetapi tombak ini berhasil melakukannya hari ini. Ye Chen mengabaikannya dan menatap tombak langit 9 meter yang kini telah kembali ke tangannya. Dia juga sangat terkejut. Dia tahu tombak ini kuat, tetapi tingkat kekuatan yang baru saja ditunjukkannya benar-benar mengerikan. Tidak hanya menghancurkan pedang lebar spiritual, tetapi juga menembus pertahanan seorang kultivator tubuh penguasa tingkat puncak. Dalam hal mutu, pedang ini jauh melampaui pedang surga pembunuh naga. Mata Xiang Yingji dipenuhi ketakutan, karena dia sekarang tahu bahwa Ye Chen memiliki senjata yang mampu membunuhnya. Matanya beralih ke beberapa orang di belakangnya. Dia memiliki jumlah yang banyak di pihaknya, tetapi setelah pertempuran sebelumnya, para ahli di pihaknya tidak lagi mampu mengerahkan kekuatan penuh mereka. Tetap saja, seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan Ye Chen jika mereka bekerja sama. Ayo kita bunuh anak ini bersama-sama. Aku juga menginginkan tombak itu. Ya, Tuan. Dalam sekejap, semua orang menyerbu ke arah Ye Chen, mengacungkan senjata mereka dan melancarkan segala macam serangan ke arahnya. Ye Chen tidak berani ceroboh. Petir surgawi menyelimuti sekujur tubuhnya, dan dari awan gelap di atasnya, petir menyambar tombak langit 9 meter. Melihat pemandangan ini, Xiang Yingji menemukan sesuatu. Anak ini tidak hanya mengendalikan api, ia juga mengendalikan petir. Mungkinkah? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Serangan itu datang seperti air bah ke arah Ye Chen, tetapi dia mengayunkan tombaknya dan menghancurkan serangan itu. Pada saat yang sama, dia menusukkan tombaknya ke depan dan langsung membunuh seorang ahli alam raja asal tahap awal. Akan tetapi, meskipun dia kuat, dia tetaplah satu orang. Beberapa serangan masih mengenai dan melewatinya. Untungnya, dia hanya menerima serangan yang lemah, jadi lukanya tidak parah. Ye Chen, bagaimana rasanya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berhentilah melawan dan serahkan senjatamu. Kalau tidak, pergilah ke neraka. Ye Chen berteriak dengan marah, lalu tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh api abadi, mengubah sekelilingnya menjadi arena yang menyala-nyala. Itu masih jauh dari selesai. Naga darah, keluarlah. Disertai dengan raungan yang sangat dahsyat, terdengarlah auman naga. Semua orang tercengang ketika seekor naga darah menyembur keluar dari tubuh Ye Chen. Naga darah itu membubung ke langit lalu menukik ke bawah. Naga darah, petir surgawi, api. Hanya ada satu orang yang memiliki ketiganya. Ye Chen, kau Ye Xitian. Xiang Yingji berteriak kaget, nadanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan para ahli alam Daoyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Lagi pula, ada begitu banyak legenda seputar nama ini. Namun, tak seorang pun percaya bahwa Ye Xitian yang terkenal dari pegunungan Kunlun ada tepat di depan mereka. Pada saat ini, Ye Chen tidak ingin memberi mereka penjelasan. Dia menutup matanya, dan teknik tombak muncul di benaknya. Teknik tombak terhebat tiga surga. Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya, dan tubuhnya bergerak lebih dari 10 meter hampir seketika. Tombak langit 9 meter menari seperti ular saat dia menggambar rune kuno di udara. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan jurus pertama dari teknik tombak tertinggi tiga surga. Dengan teriakan itu, tombak itu mematahkan rune itu, menyebabkan cahaya terang menyala dan melahap sekelilingnya seperti letusan gunung berapi. Seolah-olah api membakar dan memenuhi seluruh dunia. Niat tombak Ye Chen dimasukkan ke dalam tombak langit 9 meter, menyebabkan kekuatan penghancurnya meningkat secara signifikan. Kemudian, niat tombak itu mengembun menjadi untaian ki tombak yang tak terhitung jumlahnya yang diresapi dengan kekuatan petir surgawi, api abadi, dan kekuatan naga darah. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan seperti ini tidak mungkin. Merasakan serangan Ye Chen yang dahsyat, semua orang panik. Bagaimanapun, perasaan tertekan itu terlalu kuat, dan jauh melampaui apa yang mampu mereka lakukan sendiri. Xiang Yingji memperlihatkan ekspresi terkejut. Inikah kekuatan pemuda yang tampak berusia 20-an ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat ini, dia benar-benar merasa terancam.